Hello parents, jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Bonris Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang salah satu bagian dari teknik writing terapi, yaitu menggunakan kartu-kartu motivasi untuk pengembangan diri anak. Ya, nah di teknik ini sebenarnya kental sekali nuansa parentingnya. Singkatnya, tekniknya seperti ini ya. Orang tua misalnya melihat masalah tertentu pada diri anak, yang mana orang tua perlu untuk bisa mempengaruhi anak ini supaya ada perubahan perilaku. Nah, kita bisa melakukan salah satu upaya untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap anak tersebut dengan cara writing terapi. Singkatnya adalah dengan membuat kartu-kartu pesan, kartu-kartu motivasi yang ditulis sendiri oleh orang tua dan kemudian nanti diberikan kepada anak untuk diproses oleh mereka. Teknik ini bisa didesain sedemikian rupa oleh orang tua dan sangat customize ya. Misalnya melihat anak saat ini sedang menghadapi masalah kedisiplinan atau menghadapi masalah improduktivitas, ketidakproduktifan. Nah, orang tua bisa menuliskan pesan-pesan nanti di kartu dan kemudian merancang sedemikian rupa supaya pesan-pesan tersebut bisa lebih merasuk ke dalam benak anak yang sedang bermasalah tadi. Ini prinsipnya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang ditulis oleh orang tua sendiri di dalam kartu-kartu seperti ini ya, ditulis tangan dan kemudian kartu-kartu itu menjadi alat untuk internalisasi nilai-nilai ke dalam diri anak kita. Bagaimana melakukannya? Ikutin tahapan-tahapan berikut ini. Tapi sebelum dilanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, baru pertama kali melihat video ini, jangan ragu-ragu lagi untuk mengklik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Silakan, jangan tunggu-tunggu lagi. Klik dulu, subscribe dulu. Langkah-langkahnya, yang pertama, tetapkan topiknya dulu apa. Ya, yang saya maksud topik di sini adalah masalahnya apa. Ya, yang dihadapi oleh anak kita itu apa. Ya, apakah mereka tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mengatur waktu, atau tidak bisa bersikap yang baik, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Nah, topik-topik itu Anda inventarisir, kemudian Anda tetapkan mana yang akan digarap untuk proses pendampingan melalui kartu motivasi ini. Saran saya memang fokus dulu pada satu masalah supaya masalah ini bisa dituntaskan dalam satu kurun waktu tertentu ya. Nanti kalau terlalu campur aduk masalahnya juga mungkin anak tidak bisa maksimal untuk menyerap nilai-nilai yang ingin Anda tanamkan kepada mereka. Ya, saran saya pilih satu saja dulu ya. Yang kedua, siapkan kertasnya ya untuk menuliskan pesan-pesan tersebut. Anda bisa menggunakan post-it, Anda bisa menggunakan potongan-potongan kertas, ya Anda bisa menggunakan bekas kartu nama, ya nanti bisa dituliskan di baliknya. Atau Anda termasuk yang punya selera seni, Anda bisa menggunakan kertas-kertas daur ulang yang bentuknya bagus-bagus. Yang penting usahakan kertas-kertas yang dipilih ini nantinya bisa dikumpulkan dan juga awet ya, jangan sampai sekali dipakai langsung dibuang karena nanti ada fungsi dokumentasi dari teknik ini. Yang ketiga, siapkan bank pesan ya, pesannya seperti apa. Nah, Anda bisa membuat pesan-pesannya dulu, di list dulu atau diketik dulu di laptop juga boleh. Anda ketik di handphone juga boleh. Anda googling dulu, Anda searching dulu pesan-pesan apa yang perlu ditonjolkan di dalam proses ini nantinya ya. Kalau misalnya pada awalnya Anda masih blank, Anda bisa buka-buka buku tentang topik yang sama. Terus kemudian Anda juga bisa cari quote atau wise word di dalam Google, itu banyak sekali dan mudah sekali untuk ditemukan. Yang penting Anda siapkan untuk ya katakanlah 1-2 minggu ya, supaya nanti Anda tidak terputus dalam proses ini. Atau kalau Anda memiliki keterampilan menulis, keterampilan refleksi yang bagus, Anda bisa nanti langsung menuliskannya setiap hari. Anda hanya perlu membuat poin-poin apa saja yang perlu disampaikan pesannya.
Yang keempat, sumber rujukan ya. Artinya pesan-pesan yang ingin Anda tanamkan kepada anak Anda ini harus Anda cari rujukannya. Rujukannya itu bisa dari luar, bisa juga dari dalam. Ya, kalau dari luar ya tadi saya singgung misalnya dari buku-buku tertentu yang membahas atau mengupas masalah tersebut ya. Biasanya memang ada kata-kata tertentu, ada pesan-pesan tertentu atau bagian-bagian tertentu yang memang penting sekali untuk di-highlight untuk anak kita. Anda juga bisa mencari dari berbagai macam sumber, quote, ayat-ayat kitab suci juga bisa, ya, kata-kata bijak dari berbagai pihak boleh. Yang penting Anda punya rujukannya. Dan kalau misalnya ternyata nilai-nilai yang ingin Anda tanamkan itu adalah nilai-nilai dari dalam diri Anda sendiri atau nilai-nilai yang memang Anda warisi dari sejarah hidup Anda, mungkin dari orang tua Anda dulu juga boleh sekali. Apalagi kalau nilai-nilai ini nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai adiluhung, nilai yang menurut Anda sangat penting. Saya justru menyarankan Anda menjadikan diri Anda sendiri ini sebagai rujukan utama, karena nanti ketika ada proses diskusi, ada feedback, Anda akan bisa lebih mudah untuk mengembangkan gagasan-gagasan itu dalam proses dialognya nanti, karena semuanya kan berasal dari Anda sendiri ya. Dan proses writing terapinya nanti justru akan semakin kuat vibrasinya atau kuat ya pengaruhnya, karena itu dituliskan berdasarkan kristalisasi dari nilai-nilai yang Anda yakini sendiri dan ingin Anda wariskan kepada anak-anak Anda. Yang kelima, berikan penjelasan atau semacam briefing atau apa ya. Jadi nanti Anda bisa berdiskusi dengan anak Anda. Oke, kita akan melakukan namanya challenge nilai-nilai baik ya. Nah, Anda jelaskan nanti setiap hari kamu akan mendapat satu kartu dari papa atau mama, dan kemudian di dalam kartu itu ada pesan. Nah, nanti tugas kamu adalah setelah membaca pesan itu, kamu segera menuliskan tanggapan kamu ya terhadap pesan tersebut. Misalnya, apakah kamu setuju atau kamu nggak setuju atau kamu punya pandangan yang lain, apapun boleh. Yang penting nanti dituliskan. Nah, briefing ini penting supaya anak bisa menjalankan proses ini dengan baik dan hasilnya lebih optimal lagi. Jangan sampai Anda ujuk-ujuk memberikan kartu ini, ayo baca, terus kemudian disuruh begini-begini, nanti anak kurang paham maksudnya dan tidak bisa menjalani prosesnya dengan baik, ya kan, sayang sekali. Yang keenam, ini yang penting sekali, Anda benar-benar harus bisa menjelaskan kepada anak Anda untuk punya semangat memberikan feedback atas pesan-pesan yang Anda berikan tadi, ya. Apapun bentuknya, misalnya dalam bentuk setuju. Kalau misalnya setuju, minta mereka untuk memberikan alasannya. Kalau tidak setuju, minta juga mereka memberikan alasannya, ya. Atau kalau mereka punya pandangan lain, Anda juga harus siap mendorong mereka, memotivasi anak ini untuk menuliskan ya semua pandangannya, semua ketidaksetujuannya, ya. Atau pemikiran-pemikiran lain yang mereka punyai, minta mereka untuk menuliskannya nanti. Anda bisa siapkan kertas atau kartu yang kosong. Yang penting sediakan ruang untuk mereka memberikan feedback. Yang ketujuh, eksplorasi ya. Ketika anak sudah mulai bisa menikmati proses tersebut, misalnya dia bisa memberikan komentar-komentar pendek, feedback pendeknya 1-2 kalimat seperti itu. Nah, itu biasanya mereka sudah mulai masuk dalam frekuensi writing terapi ini ya. Ketika anak memberikan feedback, nanti lakukan proses eksplorasi yang tekniknya sudah saya bikinkan videonya di atas ya, supaya nanti menjadi bahan diskusi yang menarik, dan nantinya proses writing terapinya berlanjut dalam bentuk si anak menuliskan lebih lengkap lagi ya. Misalnya dalam bentuk format surat juga boleh, dalam bentuk free writing juga boleh. Feedback kecil itu menjadi bahan dasar dari sebuah proses writing terapi. Yang kedelapan namanya proses internalisasi ya. Proses internalisasi ini sebenarnya bisa dalam dua bentuk ya. Bentuk yang pertama adalah yang
seperti yang sebelumnya, yaitu ketika anak sudah mulai memberikan jawaban-jawaban, komentarnya, dan kemudian mau mengeksplor lebih jauh lagi, menuliskannya dalam format yang lebih panjang, ya, bisa di diary mereka, bisa di kertas yang Anda sediakan, atau dimanapun tempatnya boleh, ya. Tetapi ada juga model internalisasi dalam artian anak tidak selalu memberikan tanggapan secara tertulis, tetapi berproses di dalam pikiran dan hati mereka, ya. Jadi jangan langsung menganggap bahwa ketika anak tidak memberikan respon dalam format tulisan itu prosesnya gagal. Bukan begitu, ya. Itu tetap ada proses internalisasi di dalam mereka. Ada beberapa anak yang tipenya memang lebih tertutup atau lebih menahan diri untuk tidak mengekspos semuanya, ya. Kalau kondisinya seperti itu, tidak perlu dipaksakan, anak tidak perlu dipaksa untuk menggarapnya dalam bentuk tulisan atau mengungkapkannya cara verbal. Biarkan itu berproses sendiri di dalam benak mereka, di dalam pikiran sadar mereka maupun di dalam pikiran bawah sadar mereka. Karena setiap pesan yang kita berikan ini sebenarnya ada bekasnya, ya, masuk, walaupun kadarnya berbeda-beda untuk masing-masing anak, ya, tergantung dari model atau tipe pembelajaran mereka juga, ya. Tapi yang terpenting pesan saya adalah orang tua jangan mudah putus asa ketika anak kurang merespon teknik ini atau challenge ini, karena mungkin mereka hanya butuh waktu untuk memproses hal tersebut, ya, butuh waktu yang agak lama, dan Anda bisa tetap melanjutkan proses writing terapi ini. Pesan saya adalah Anda bisa menggunakan teknik writing terapi ini secara fleksibel, ya. Kalau misalnya anak mulai mengalami kebosanan, ya Anda tunda dulu. Nanti di waktu yang lain ketika kondisi mereka sudah mulai open, sudah nyaman lagi, Anda bisa masukkan lagi. Yang penting nilai-nilai itu terus Anda salurkan dalam waktu tertentu, ya. Menurut saya sekitar 2 atau 3 bulan itu akan cukup menarik, ya. Itu akan sangat menanamkan sesuatu ke dalam diri anak Anda. Hal yang lain yang menurut saya penting juga Anda garis bawahi adalah ketika Anda menuliskan pesan Anda secara langsung dalam bentuk tulisan tangan, ya, ini juga ada proses tersendiri di dalam diri Anda, di dalam diri kita sebagai orang tua, ya, ketika menularkan sebuah nilai, ya, mentransferkan sebuah nilai, biasanya di sini ada semacam afirmasi, ada semacam penguatan terhadap kekuatan dari nilai itu sendiri. Dan ketika kita menuliskannya dengan sangat yakin, ya, dengan sepenuh hati, kemungkinan ada energi yang meresap di dalam pesan itu, ya. Dan dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita, dengan kesungguhan kita, pesan itu nantinya akan beresonansi ketika dibaca oleh anak kita, dan kemudian powernya, energinya mungkin akan masuk ke dalam diri mereka. Nah, di situ nanti akan ada proses pengembangan diri dari anak kita. Jadi yakinlah bahwa langkah kecil writing terapi ini ada dampak positifnya buat anak Anda. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan langsung subscribe, bunyikan loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan rutin untuk setiap video saya, dan kemudian Anda like video ini, Anda komentarin juga boleh. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan saja, dan jangan lupa kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan kepada teman-teman Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Ini contoh, ya, kartu motivasi yang saya miliki, ya. Nah, ini sesungguhnya merupakan pesan-pesan yang saya catat dari sejumlah buku, ya. Kalau Anda lihat, ini tulisan saya sendiri, tulisan tangan sendiri yang saya tulis di balik kartu nama yang tidak terpakai, ya. Ada pesan dari Robert Kiyosaki, ada dari ahli pikiran bawah sadar Joseph Murphy, ada dari pakar Feng Shui Lilianto, macam-macam, ya. Nah, pesan-pesannya sebenarnya lebih ke pesan pengembangan diri, ya. Nah, ini dulunya saya susun
berdasarkan bacaan yang saya baca. Jadi ketika saya membaca, saya menemukan kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat yang menarik. Nah itu saya stabilo dan kemudian saya salin di kartu nama ini. Saya membayangkan ini suatu saat akan berguna, ya. Dan ternyata betul ini saya susun atau saya bikin banyak sekali jumlahnya, ya. Mungkin ada sekitar 200-an ya, kalau tidak salah 200 atau 300-an lembar atau pesan dari berbagai macam buku tersebut. Nah, saya susun pada saat saya masih jadi wartawan, dan rasa-rasanya sekarang ini pesan ini cukup menarik, ya. Kalau misalnya anak-anak saya tidak sempat membaca bukunya, saya bisa memberikan pesan-pesan terpentingnya lewat kartu-kartu ini, ya. Nah, ini contoh kalau sumber atau rujukannya dari luar, ya. Tetapi kita juga bisa membuat sendiri, ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita atau sesuai dengan pemikiran kita, konsep yang kita rancang, atau nilai-nilai yang ingin kita highlight dan ingin kita tularkan kepada anak-anak kita. Ini hanya sekedar contoh saja, Anda bisa membuat yang lebih bagus lagi. Yang terpenting adalah ada proses penulisan dan kemudian ada proses internalisasi dari pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada anak kita.